AC dalam jangka 1 tahun itu mengalami permasalahan keluhan kurang dingin yang disebabkan karena freon kurang. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa freon itu kurang dipastikan adanya kebocoran. Entah itu kebocoran kecil atau besar, entah itu kebocoran dari pipa AC atau dari sambungan AC ya, dan indoor ataupun outdoor. Itu pasti ada kebocoran. Tetapi yang paling sering terjadi kebocoran jika AC ini setelah dipasang, ini pemasangan AC baru dalam jangka 1-2 tahun itu mengalami permasalahan kurang dingin akibat freon bocor. Kebanyakan permasalahannya itu ada di bagian sini. Nah, permasalahannya itu ada di bagian nipple valve ini. Ini ada tutupnya ini. Jika teman-teman buka, dia ada baut ya, baut yang harus diputar menggunakan kunci L. Nah, ini adalah baut untuk menutup freon ya, menutup jalur freon. Yang ini juga, ini adalah pipa tekan, ini adalah pipa hisap. Nah, kebocorannya itu dari bagian sini nih. Dia keluarnya sedikit demi sedikit sehingga dia tidak langsung habis freonnya, butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini biasanya disebabkan karena AC tidak melakukan proses vakum. Nah, ini saya lagi proses vakum. Kenapa bisa disebabkan seperti itu? Karena di sini masih ada udara, tetapi freon baut nipple-nya ini sudah dibuka, sehingga udara itu akan mencari celah di mana bisa dia keluar. Sedangkan pada nipple valve ini dia ada seal bagian dalam, sehingga nanti dia akan masuk ke sela-sela itu yang membuat sealnya ini akan kempes sehingga dia bocor sedikit demi sedikit. Nah, itu yang biasa menyebabkan freon kurang dengan jangka waktu kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun setelah instalasi. Ada juga disebabkan karena ketika saat membuka baut nipple ini, dia tidak full membukanya, sehingga seal bagian dalam itu tidak presisi ke mentok ke belakang, ada celah kalau dia tidak full membuka. Nah, itu juga bisa menyebabkan sealnya itu kempes dan bocor. Tapi tidak langsung, dia membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 tahun baru akan terjadi masalah seperti itu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang mau instalasi AC itu pastikan ya, yang pertama harus melakukan proses vakum ya. Itu wajib harus divakum. Kedua, untuk di sini baut nipple ini pastikan teknisinya itu membukanya itu full ya. Oke? Agar tidak terjadi kebocoran dalam jangka 1-2 tahun. Kalau di situ sudah terjadi kebocoran, maka ketika teknisi memperbaiki, jika teknisinya kurang teliti atau kurang pengalaman, dia akan mengalami kebocoran lagi. Meskipun sudah kata teknisi sudah dicek kebocoran, tidak ada kebocoran, pipa sudah diganti, tetapi nanti akan terjadi lagi permasalahan. Kemungkinan 2 minggu atau 1 bulan baru dia akan bocor kembali. Nah, jadi di sini teman-teman harus memastikan benar-benar untuk bagian baut nipple ini harus benar-benar dibuka full. Nah, kalau tidak benar-benar dibuka full, nanti ada bocor di sini, itu teman-teman akan bengkak untuk biaya perbaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk permasalahan seperti ini. Jika terjadi permasalahan seperti ini, yang pertama, di sini teman-teman bisa melakukan perbaikan. Bautnya ini diganti nih, nipple-nya ini diganti. Nah, kalau ganti nipple-nya ini, kemudian dia ganti dengan yang baru, pergantian ini harus menggunakan proses pengelasan. Ketika dia ngelas ini, otomatis ini panas, harus ditutup menggunakan kain basah. Dan itu pun kalau teknisinya itu kurang ahli untuk pengelasan ini, dia akan sealnya kempes dan bocor kembali. Otomatis itu sudah bengkak ya untuk biaya perbaikan. Nah, untuk solusi yang paling simpel menurut saya, di sini teman-teman bisa melakukan perbaikan langsung menggunakan
cairan ekstrim ultra agar dia langsung menambal secara otomatis di bagian sealnya ini ya. Nah, kalau menggunakan cara seperti itu, kemungkinan besar proses pekerjaan dia tidak lama, tidak 2 kali, dan tidak ada bocor lagi karena sudah tertutup bagian kebocoran kecilnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mengalami permasalahan AC selalu kurang dingin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses buat kita semua.